Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arman Tangahu. Saya dari Fakultas Ekonomi, jurusan Ilmu Ekonomi. Di sini saya akan membacakan tugas saya, yaitu tentang mekanisme kerja asuransi. Langsung saja, apa itu premi? Premi adalah jumlah uang yang harus dibayar oleh tertanggung kepada perusahaan asuransi sebagai imbalan atas perlindungan yang diberikan. Premi merupakan biaya yang harus dibayarkan secara berkala, biasanya bulanan, triwulan, tahunan, atau satu kali bayar, tergantung pada perjanjian antara pertanggung dan perusahaan asuransi. Jumlah premi yang harus dibayarkan bervariasi tergantung pada beberapa faktor, termasuk jenis asuransi, cakupan perlindungan, jumlah pertanggungan, usia tanggung, jenis kelamin, kondisi kesehatan, dan faktor resiko lainnya. Premi seringkali dihitung berdasarkan resiko yang diasumsikan oleh perusahaan asuransi dalam memberikan perlindungan terhadap risiko yang dijamin dalam polis asuransi. Premi yang dibayarkan oleh pertanggung merupakan sumber pendapatan bagi perusahaan asuransi untuk mengelola risiko, membayar klaim, serta biaya operasional dan administratif lainnya. Jumlah premi yang tinggi biasanya menandai tingkat risiko yang lebih tinggi, sementara premi yang lebih rendah menandakan tingkat risiko. Selanjutnya, fungsi premi. Premi memiliki beberapa fungsi utama dalam konteks asuransi. Sumber pendapatan. Yang pertama, sumber pendapatan. Premi adalah sumber pendapatan utama bagi perusahaan asuransi. Dengan pembayaran premi, pertanggung membayar untuk mendapatkan perlindungan terhadap risiko tertentu. Pendapatan dari premi digunakan oleh perusahaan asuransi untuk membayar klaim, pengelolaan risiko, dan menjalankan operasional bisnis mereka. Yang kedua, pengelolaan risiko. Premi membantu perusahaan asuransi dalam pengelolaan risiko dengan mengumpulkan dana dari banyak pertanggung untuk membayar klaim yang mungkin timbul akibat risiko yang dijamin dalam polis asuransi. Dengan demikian, premi memungkinkan perusahaan asuransi untuk menyediakan perlindungan finansial kepada tertanggung tanpa menghadapi risiko kebangkrutan yang tidak terkendali. Yang ketiga, distribusi risiko. Premi memungkinkan distribusi risiko antara banyak individu atau elitas dalam sebuah polis asuransi. Setiap pertanggung pembayar premi berdasarkan risiko yang mereka bawa. Tetapi ketika terjamin klaim, risiko tersebut didistribusikan di antara semua pertanggung. Ini membantu mengurangi dampak finansial yang tertanggung oleh individu atau elitas tunggal jika mereka mengalami kerugian besar. Yang keempat, pemberian insentif. Mereka dapat digunakan sebagai insentif untuk mendorong perilaku yang lebih aman atau mencegah risiko. Misalnya, ada asuransi kesehatan, orang yang merokok atau memiliki gaya hidup tidak sehat mungkin dikenakan premi lebih tinggi daripada mereka yang menjaga kesehatan mereka dengan baik. Ini dapat memberikan insentif kepada orang untuk mengubah perilaku mereka menjadi lebih sehat. Yang kelima, menjaga stabilitas keuangan. Premi membantu menjaga stabilitas keuangan perusahaan asuransi dengan memberikan aliran pendapatan yang stabil. Ini memungkinkan perusahaan asuransi untuk membayar klaim dan biaya operasional mereka tanpa mengalami ketidakstabilan keuangan yang berlebihan. Selanjutnya, apa maksud dari unit link? Yang pertama, unit link adalah produk asuransi yang menggabungkan antara perlindungan asuransi jiwa dengan investasi dalam satu polis dalam unit link. Premi yang dibayarkan oleh pemegang polis tidak hanya digunakan untuk memberikan perlindungan asuransi jiwa,
tetapi juga dialokasikan untuk investasi dalam dana investasi yang tersebut. Yang kedua, berikut ada beberapa karakteristik utama dari unit link. Yang ketiga, perlindungan asuransi jiwa. Unit link memberikan perlindungan asuransi jiwa seperti produk asuransi jiwa tradisional jika bertanggung meninggal dunia selama periode polis, pembayaran manfaat kematian akan diberikan kepada ahli waris. Yang keempat, investasi. Sebagai dari premi yang dibayarkan oleh pemegang polis dialokasikan untuk investasi dalam dana. Investasi yang ditawarkan oleh perusahaan asuransi. Dana investasi ini dapat berupa dana campuran, dana saham, atau dana obligasi, tergantung pada preferensi dan profil risiko pemegang polis. Yang kelima, nilai tunai. Unit link memiliki nilai tunai yang berkembang seiring dengan hasil investasi. Nilai tunai ini dapat diancarkan oleh pemegang polis dalam bentuk penarikan tunai, pinjaman, atau penghapusan polis. Yang keenam, fleksibilitas. Pemegang polis memiliki fleksibilitas untuk memilih dana investasi yang sesuai dengan tujuan keuangan dan profil risiko mereka. Mereka juga dapat mengubah alokasi investasi mereka sesuai dengan perubahan kebutuhan atau preferensi mereka. Yang ketujuh, transparansi biaya. Biaya administrasi dan biaya investasi dalam unit link umumnya lebih transparan dibandingkan dengan produk investasi lainnya. Pemegang polis dapat melihat secara jelas biaya-biaya yang terkait dengan produk ini. Itulah pemaparan materi dari saya. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.